wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi as-sa'imina fa'adhama alaihimul minnah wa ja'ala sawma alaihi wa ja'ala sawma sahum wija'aw wa junnah wa ikhtasahum bi jannatin udma laysat kasairil jannah haitsu asrarun na'imi mumtakinnah wa asyhadu an la ilaha illallah rabbin nasi wal jinnah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shoma muftaridun aw tanaffala sunnah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu as-sabiqin al-awwalina ila jannah. Alhamdulillah pada sore hari ini Rabu 20 Maret 2024 9 Ramadan 1445 Hijriah kita masih diberi rezeki untuk berkumpul bertatap muka di Zoom pada kuliah Ramadan antasalam.id. Pada sore hari ini kita akan bersama belajar tentang sejarah pelaksanaan tarawih dan perkembangannya yang akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz Ahmad Mutskilahi Surur LC. Nah, untuk supaya kuliah kita ini pada sore hari ini berjalan interaktif bagi teman-teman peserta yang tidak terkendala jaringan juga tidak terkendala hal lain, maka kami sarankan untuk mengaktifkan kamera supaya bisa berjalan lebih interaktif. Nah, tanpa memperpanjang kalam, mungkin kita mulai saja kuliah sejarah pelaksanaan tarawih dan perkembangannya. Tentunya tarawih yang kita laksanakan pada malam bulan Ramadan ini tidak langsung terjadi sebagaimana apa yang telah kita temui, tapi mengalami perkembangan. Pada zaman Nabi, misalnya yang Nabi hanya melakukan sholat sunnah tarawih lalu diikuti oleh para sahabat, lalu sampai para sahabat itu saking semangatnya sholat tarawih sehingga Nabi khawatir ini akan difardukan, sehingga Nabi pada satu malam sempat tidak melaksanakan sholat tarawih. Yang lalu kemudian perkembangannya pada masa sahabat, mulai ada sahabat yang menginisiatifkan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yang akan lebih detailnya lagi akan dibahas oleh Al-Ustadz Ahmad Mutskilahi Surul LC. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kakanda moderator atas waktunya. Mungkin sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya, Khinafillah Satri Prayogo, ya sahabat saya dari Mondok ya. Ya, beliau memberikan kesempatan ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan ini. Maka dari itu, ya saya sangat bersyukur ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bis siyami wal qiyami fi hadha syahr mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puja-puji serta syukur atas Allah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Semoga pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakannya dengan segenap tenaga kita dan tentunya dengan mengimbangi hati kita yang terus ikhlas dan bersih dalam melaksanakan puasa ini, sehingga kita mendapatkan ibadah ini di puncaknya ibadah, yaitu ibadah, sehingga ya nilai pahala kita itu penuh ya. Tentu kita harus menjaga hati, pikiran, dan juga tubuh kita dari hal-hal yang mengurangi pahala-pahala kita. Setelah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak menjadi umatnya yang selalu dirindukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya tanya dulu, untuk pemaparan materinya full 1 jam atau bagaimana, Pak Moderator? Apa nanti ada sesi tanya jawabnya? Kak Rizky, Ada tanya jawab. Materi 45 menit. berarti 45 menit ya? Oke, Ya. itu saya izin share screen. Cuma nanti kalau nggak ada yang nanya lanjutin aja. Terus Nanti ada tutup. sesi tanya jawab juga. Oke, siap. Uh, uh-huh.
Sudah terlihat ya? Ada. Sebentar, saya lagi share screen. Sip, mantap. Sudah, udah ya? Udah. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngebahas tentang tarawihnya secara mendetail, apa itu tarawih dan gimana perkembangan dan sejarahnya, tentu ada satu kalimat mungkin yang mewakili sejarah ya. Sejarah itu bukan hanya seni untuk bernostalgia. Mungkin ini perkataannya udah umum ya. Kalimat ini udah umum. Tapi ya sejarah itu buat kita adalah itu untuk menjadikan atau mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Maka dari itu perlu ya perlu kita untuk memahami sejarah, kita perlu memahami asal-usul karena nggak mungkin ada suatu perkara, suatu hukum ataupun hal ter hal yang ditetapkan ya itu tanpa ada kilas baliknya ya. Pasti sejarah yang menaungi, yang mengemasnya sehingga bisa berkembang sampai sekarang dan proses itu nggak mudah karena kita lihat bagaimana 1400 tahun lalu Nabi diperintahkan dan perintah ini masih terjaga itu hal yang luar biasa. Maka dari itu kita perlu ya mengingat kita mengingat kembali karena kita pasti luput ya daripada yang namanya nggak luput dari yang namanya lupa. Dari itu mari kita sama-sama mengulang Zakaroh ya diskusi kembali tentang sejarah tarawih dari zaman ke zaman dan perkembangannya hingga saat ini. Jamnya di mana ya? Eh, baik, biasanya kita mengenal pada zaman sekarang itu tarawih. Tarawih ini udah masyhur banget di kita. Kita lupa, ternyata tarawih ini istilahnya kapan terjadi? Kita mungkin ada yang lupa. Dan banyak riwayat mengatakan bahwasanya ini berbeda ya. Pendapatnya mengatakan tarawih itu pada Sayyidina Umar terjadinya pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Ada juga ketika ada zaman tabi'in. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika awal penulisan kitab Sahih Bukhari di mana babnya ada bab tarawih. Ya, macam-macam, berbagai macam pendapat tentang itu. Dan sebelum itu mungkin kita harus mengenal dulu ya. Kenapa disebut tarawih gitu? Kok bisa yang awalnya pada zaman Nabi ketika disunahkan itu dinamakan Qiyam Ramadan. Jadi memang pada zaman Nabi ketika pada saat itu tidak ada istilah yang namanya tarawih enggak. Pada zaman Rasulullah SAW hingga ke zaman Khalifah Abu Bakar, memang istilah tarawih ini belum terkenal. Masih ketika awal disyariatkan itu dikenal dengan nama Qiyam Ramadan. Maka dari itu kita mengenal tarawih ya, tarawih bahasanya itu berasal dari kata tarwihah ya. Tarwihah itu bentuk plural, bentuk singular. Kalau misalnya tarawih itu berarti plural daripada tarwihah, yang mana kita bisa artikan itu atau diartikan salah berarti istirahat sejenak ataupun santai di setiap 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi nanti juga ada perkembangannya kenapa bisa 2 rakaat, kenapa bisa 4 rakaat. Dan tarawih itu juga mungkin adalah masdar ya. Masdar itu berarti sesuatu yang disifati. Nah, berarti emang sifatnya tarawih itu kita santai ya. Makanya disebut juga dengan mengambil kata tarawih untuk qiyam Ramadan di masa sekarang. Karena pada awalnya itu memang belum terkenal seperti yang dituliskan sejarah. Dan apa bedanya dengan qiyam Ramadan? Ya, mungkin kita di masyarakat kita sekarang kenalnya dengan tarawih. Tapi ternyata tarawih dan qiyam Ramadan itu dia satu definisi. Ya itu sama, itu juga. Ya ketika kita mengerjakan tarawih ya sama juga kita mengerjakan qiyam. Qiyam Ramadan itu ya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Dan tarawih, sholat tarawih itu berarti kita melaksanakan sholat qiyam lail. Maka dari itu ketika diturunkan syariat ini dinamakan Qiyam Ramadan karena memang dilaksanakannya malam hari. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa perintah ini, atau sunnah yang dianjurkan Nabi ini ternyata ketika awalnya itu berbentuk yang khusus.
berbentuk sebuah yang umum. Jadi Nabi tidak menjelaskan secara detail, secara spesifik atau secara jelasnya tentang bagaimana saatnya atau waktu muhdatnya, waktu yang ditentukannya. Maka dari itu banyak terjadi pendapat banyak ulama yang mengatakan bahwasanya oh ini tuh tarawih dilakukannya Nabi kayak gini. Maka banyak riwayat yang mengatakan ini dengan variasi yang beragam. Dan sekarang ini kita udah dapet variasi terbaiknya ya di umat kita ini karena udah dibanyak dilakukan oleh ulama kita. Dan yang awalnya Nabi mensunahkan tarawih ini dengan kalimat innallaha faradha lakum osiyam. Allah itu memfardokan atas kalian umatku ya berpuasa dan aku sanantu lakum. Dan aku mengkhususkan atau mensunahkan kalian untuk berqiyam. Dan qiyamul lail apa? Qiyam Ramadan itu apa? Ya salat tarawih. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata ini lafaznya umum, tidak dijelaskan oleh Nabi secara detail, secara spesifik tentang bagaimana pengerjaannya, bagaimana waktunya. Maka dari itu bisa kita gambarkan mungkin pendekatan yang dipakai oleh baginda Rasul itu adalah bagaimana beliau mengkaji sebuah yang umum, kemudian dirangkum sehingga muncullah sebuah kesimpulan yang mengkhususkan kalau oh tarawih ini qiyam Ramadan itu dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Oh ternyata qiyam Ramadan ini atau tarawih ini mempunyai fadhailah yang luar biasa. Dari situ kita bisa melihat bagaimananya Nabi ketika pada saat mensunahkan ini ternyata ditakutkan sebagaimana tadi dibuka oleh moderator, ditakutkan karena ini difardukan atau ditakutkan ternyata qiyamul lailnya Nabi itu sangat luar biasa, sangat banyak kan dilakukan sampai tengah malam, sampai sepertiga malam, sampai seperempat kedua malam, lain-lainnya kan di riwayat itu sangat luar biasa panjang. Maka karena ditakutkan masyarakat pada saat itu atau umat muslim pada saat itu tidak menyangka, inilah yang dilakukan oleh Nabi. Makanya tidak dikhususkan pada awalnya, tapi ketika berjalan waktu disempurnakanlah oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti itu. Oke, bagaimanakah lanjutnya zaman Nabi tarawih atau pada zaman Nabi? Mungkin ada beberapa poin pentingnya. Di sini ada 4 poin penting yang saya simpulkan, yang saya kumpulkan ringkas dalam jalanan tarawih di masa Nabi. Yaitu bagaimana tadi saya bilang istilah ini memang tarawih belum terkenal di zaman Nabi, dan juga ketika pertama kali Nabi mensunahkan ini tadi kan secara umum ya, kan secara umum karena tidak dijelaskan, pasti tentunya kita mendapati bagaimana respon para sahabat. Respon para sahabat ini macam Nabi ketika sesuatu yang sunnah ya, yang dianggap sunnah karena fi'al qaul sama takrir Nabi ya, sifat Nabi juga itu tentu bermacam-macam respon dari sahabat. Ada yang ketika dianjurkan untuk berpuasa dan juga disunahkan untuk qiyam Ramadan, tapi ternyata qiyamnya belum dijelaskan secara detail oleh Nabi, maka mereka responnya macam-macam. Ada yang sholatnya di rumah dengan mereka menjadi imam para sahabat. Ada juga yang mereka melakukannya di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi pada saat itu. Dan juga ada yang di Masjid Nabawi memang mereka berpencar-pencar. Banyak imam, bahkan ada beberapa imam yang di sana yang ya, maka dari itu nanti pada zaman Sayyidina Umar diteraturkan atas dasar itu.